katanya pernah jadi korban, Iya. sampai meninggal, yang ditenggarai akibat ulah dari makhluk halus ini ya. Iya. Ceritanya bagaimana? Kok bisa kalian menuduh si makhluk halus ini? Emang kejadiannya apa? Enggak. Karena uas saya nyoba buat ngusir makhluk itu dari rumahnya. Pernah ada usaha pengusiran. Iya. Lalu Sampai akhirnya ya ponakan saya. kena ke ponakan kandung yang tinggal di situ. Maaf Pak, ternyata makhluk di tempat ini sangatlah kuat Pak. Jadi gimana Bapak bisa ngelawan? Reno ini gimana sih? Dukun ini kayaknya nggak bisa ngelawan, ini katanya dukun hebat. Pak, hati-hati kalau ngomong Pak. Di sini makhluk halus itu sangat berbahaya Pak. Alah saya nggak peduli, kamu usir aja itu jin dan setannya. Sebentar. Pak, saya nggak sanggup Pak. Sudah aku bilang hantu kecil, mereka tidak akan pernah ingin berteman denganmu lagi. Aku akan singkirkan semua. Papa ini meninggal. Allah, kenapa sih semuanya jadi kacau kayak gini? Ngapain kamu sedih? Ini semua pasti kelakuan kamu kan? Karena ketemu kamu. Enggak, aku nggak mau punya temen kayak kamu. Kamu yang udah nyelakain anak itu. Aku nggak mau. Semua orang perhatian sama dia. Termasuk kamu. Karena kamu adalah teman aku. Karena dia cucu saya pergi, biar ini bisa-bisa berikutnya saya yang mati. Jarang. Ya, saya nggak tahu lagi mau bicara apa sama kamu. Gara-gara kamu dan teman hantu kamu itu, cucu saya jadi pergi. Akhirnya kamu aja yang pergi, bukan cucu saya. Supaya kamu bisa nyusul bapak kamu. Mbak, saya menyerah, Pak. Setannya tidak mau meninggalkan tempat ini, Pak. Pak Dukun, terus ini gimana Pak Dukun? Pak Dukun! Ya Allah, kenapa semua orang di sekitarku jadi menderita kayak gini? Lo ngapain lagi sini, ha? Hah? Anak sial tau nggak? Pergi sana lo. Saya mulai terganggu. Sudah mulai terganggu. Seperti apa gangguannya? Dia Mbak? nggak mengganggu saya, tapi mengganggu orang-orang sekitar saya. Mereka kayak menjauh ya dari kamu ya? Iya. Oh, memang dia posesif ya, Roy? Iya. Bisa diusir nggak nih, Roy? Saya tidak akan melakukan pengusiran di sini karena saya melihat ada ikatan yang masih belum selesai. Papa, aku tahu nih. Ini pasti
Pak, Papa nggak apa-apa. Papa nggak apa-apa. Pak. Pergi kemana lagi tuh anak? Aduh Papa nih, udah bagus dia pergi. Jadi kan nggak bikin kita susah lagi. Emang kalau dia pergi lantas hantu-hantu di rumah ini ikut pergi sama dia? Ya paling nggak aku udah nggak enak lagi ngeliat mukanya tau nggak? Syukur-syukur dia nggak balik lagi. Saya capek Pak Ustadz, harus kayak gini terus. Saya dihantu-hantuin terus. Apalagi sekarang keponakan saya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya yang dituduh jadi penyebab kematian ponakan saya. Karena saya sering main sama makhluk-makhluk itu Pak Ustadz. Sekarang gini, kamu sudah sholat? Kalau kamu belum sholat, gimana Allah mau melindungi kamu? Coba kamu tunaikan sholat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Insya Allah, semua masalah ini akan berakhir. Mama kangen banget sama kamu, Dek. Siapa kamu? Tia! Astaga, Tia! Tia! Kamu kenapa, Tia? Saya sendiri sih berharap Mbak Gea dengan adanya kamu punya kedekatan dengan makhluk gaib ini, ketakutan kamu jangan berbuah menjadi ilmu-ilmu yang hitam ya. Jangan salah ketemu orang, jangan salah konsultasi ya. Apalagi kan alhamdulillah berhijab nih. Maksudnya lebih kuatkan lagi usahanya untuk lebih tenang dirinya. Kalau kan tadi Roy bilang katanya jam 12 malam kamu jadi orang yang berbeda gitu. Ya, karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda jadi nggak tenang ya. Betul. Jangan, pergi. Tia, ini Papa, Tia. Sayang. Tia. Sayang, ini aku suami kamu. Sayang, kamu kenapa? Tadi aku lihat ada anak kecil di sini. Nggak ada apa-apa kok. Itu cuma halusinasi kamu aja. Halusinasi gimana? Jelas-jelas aku lihat pakai mata kepalaku sendiri. Gak beres di rumah ini. Gak bisa dibiarkan. Ponakan saya itu emang bawa sial Pak Ustadz. Saya sekeluarga menderita gara-gara dia. Jangan-jangan itu bapaknya meninggal gara-gara dia juga. Astagfirullah. Istighfar Pak Aldi. Tidak boleh bicara seperti itu. Aduh, Pak Ustadz nggak ngerasain sih gimana penderitaan saya. Yaudah terus gimana? Pak Ustadz bisa nggak ngusir hantu-hantu itu dari rumah saya? Sampai Pak Ustadz. Baiklah. Insya Allah nanti malam saya ke rumah ya Pak. Iya ya. Insya Allah, Pak. Saya tidak bisa janji apa-apa, tapi akan saya coba. Yes. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Dan apa mau kamu? Aku mau Gea. Mau apa kamu dari Gea? Aku mau berteman sama Gea. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ustadz, gimana? Di rumah ini udah gak ada setan lagi kan? Insya Allah. Asalkan kita sebagai manusia tidak mengganggu keberadaan mereka. Mereka pun tidak akan mengganggu keberadaan kita. Dan satu hal lagi, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz. Sekarang setan-setan itu udah pada pergi semua. Gak ada lagi yang bisa gangguin saya.
Maka jangan macam-macam sama saya di rumah saya. Saya yang berkuasa di rumah ini. Pak, apaan sih? Ada apaan sih? Papa lihat penampakan kuntilanak di cangkir itu. Anak, lo bukannya kata Ustadz, setan-setan tuh udah gak ada di rumah ini? Papa juga nggak tahu. Aduh, Ustadz ini gimana sih? Katanya hantu itu nggak bakal datang lagi. Tapi ternyata mereka masih ada, Ustadz. Pak Aldi harus sabar. Pasti ada jalan keluarnya. Tenang dulu, Pak. Tenang gimana sih Pak Ustadz? Pak Ustadz sih nggak ngerasain. Kami butuh solusi, Ustadz. Pak Aldi, apakah Bapak dan anak-anak Bapak sudah melakukan sholat? Kalau memang belum, cara menangkal makhluk gaib adalah dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Kalau aku sendiri ya, kembali lagi dalam pola pikir kita juga gitu. Karena banyak sekali beberapa teman-teman aku juga punya teman-teman kecil yang sampai sekarang tidak perlu dijauhi, tidak perlu dibuang, tidak perlu dihindari gitu. Tapi kembali lagi bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, dan itu benar. Jangan sampai akhirnya jadi hal-hal negatif cuma karena kita merasa kita punya makhluk yang bisa menemani kita, mengerti kita, tapi belum tentu menjadi nyata untuk orang lain. Akhirnya ya, rumah lo tuh bebas dari hal-hal yang kayak Udah, gak usah dibahas ya. oh iya sorry ya. Ayo Jennifer, kamu bisa? Bisa? Coba-coba. Ih, kamu udah pinter ya. Ih, pinter banget. Ayo lagi. Ayo. Bisa. Ih, Bisa, yeay. Bisa. Lagi. Jennifer. Bisa. Alhamdulillah, akhirnya sekarang aku terbebas dari makhluk-makhluk itu. Tapi benar kata Pak Ustadz pernah bilang, kita itu emang hidup berdampingan sama makhluk Allah yang tak kasat mata. Dan kita nggak bisa benar-benar ngusir mereka. Kecuali kalau kita bisa lebih mendekatkan diri sama Allah. Insya Allah pasti kita bebas dari gangguannya.